itu adalah Allah yang tahu. Allah yang tahu apakah puasa atau enggak, Allah yang tahu. Kita hanya harus kita itu puasa. Ya, asal tidak makan di luar, tidak merokok di luar, tidak minum di luar, insya Allah puasa. Tapi sesungguhnya puasa tidak itu hanya Allah yang tahu, karena puasa ini adalah ibadah syirik. Karena itu puasa itu untukku, as-sawli wa ana ajzi. Allah yang membalasnya. Ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat. Ini sholatnya ibadah yang nyata, ini semua orang bisa melihatnya. Bila takbir, rukuk, sujud, itu pasti sholat ya. Ya, pasti sholat ya. Ibadah haji, banyak orang tahu. Ya. Ibadah haji banyak orang tahu. Nah, ini ibadah ini memerlukan sebuah kesabaran, karena bagian daripada ujian. Nah, yang ingin ulun bawa bersama-sama, karena ini ibadah memerlukan kesabaran, terutama sholat. Siapa yang bisa mengamalkan sholat 40 rakaat itu memerlukan kesabaran. Sholat 40 rakaat. Mudah-mudahan saudara yang bisa mengamalkan 40 rakaat, Instagram ini mungkin 50 rakaat. Soalnya pertama-tama sholat yang dikehendaki oleh Allah itu berapa rakaat? 50. Itu kan ada kekhawatiran tidak mampu aja. Lalu diturunkan menjadi 5 rakaat, 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 rakaat. Kalau bisa mengamalkan 40 rakaat walaupun berat, karena ini adalah ujian. As-sabru al-qadar. Insya Allah sudah ada yang bisa mengamalkan. Kalau belum ada yang mengamalkan, mari kita sama-sama. Kalau yang wajib tidak perlu dipikir Bapak Ibu. Kalau sholat wajib 17 rakaat nggak perlu dipikir, itu wajib, nggak bisa ditambah, nggak bisa berkurang, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, nggak bisa ditambah 3 rakaat. Yang perlu kita pikirkan dan kita usahakan itu bagaimana ibadah sunnah itu bisa bertambah. Kalau sholat tadi, yang belum langsung 40 rakaat tadi. Kalau bisa mengamalkan ini termasuk orang pilihan, dan itu mudah-mudahan kalau bisa akan insya Allah bisa. Jangankan yang 40, 50 bisa. Apa 40 rakaat itu? Ini sebagian ulama mengajukan 17 rakaat sholat wajib. Kemudian 12 rakaat rawatib yang 4. 17 rakaat sudah pasti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu. Yang 12 rakaat 2 rakaat sesudah subuh. Ini kan pahalanya lumayan. Nah inilah orang itu kadang rancang gak ikhlasan dengan Allah. Sholat tapi mengharap pahala, ya kan? Walaupun gak mengharap tetapi balasnya. 2 rakaat sesudah subuh. Ini dunia sisinya pahalanya milik kita. Lalu 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Ini 12. 12 tambah 17 29. Sisa berapa? Kalau 40 rakaat 29, sisa 11. 11 mana 11-nya? 11-nya itu adalah 8 tahajud dan witir 3, 40 rakaat. Ya. Ini kalau bisa diamalkan menjadi orang pilihan. Syukur kalau bisa menjadi 50 rakaat. Di mana yang 10 rakaatnya? Di duha. Di duha. Nah, ya. Atau kalau 50 rakaat 13 rakaatnya di tahajud, 8 rakaatnya di duha. Gak susah lah, tidak. Bagaimana caranya? Caranya ada target 40 hari jangan batal. Bila sampai 39
9 kok batal pulang dari satu lagi, hari pertama lagi. Nah itu. Tapi kalau bisa sudah sampai 41 hari, insya Allah seterusnya gampang. Cuma yang menunggu 41 hari ini agak sulitnya kalau bepergian. Kayak sesepuh kita Pak di Muhajirin, ini kalau rakyat bepergian kadang-kadang jamaah. Nah ini jamaah ini sudah nggak bisa lagi, nggak utuh lagi, nggak 40 rakaat lagi, nggak 50 rakaat lagi. Ya kalau berpergiannya mobil sendiri masih nyaman, tapi kalau berpesawat, nah ini yang pesawat ini yang kadang-kadang nggak bisa nunggu pesawat. Tapi kalau mobil sendiri kan bisa singgah di mana saja. Nah ini kalau diamalkan apa? Berat memang yang awalnya berat, dan itu adalah memerlukan kesabaran. Karena ini adalah sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti rasakan kalau sudah bisa 40 rakaat atau 50 rakaat setelah 41 hari. Tidak perlu dibangunkan untuk sholat tahajud. Terasa ada ganjil bila tidak dilaksanakan, dan ketenangan ada di sini. Dan insya Allah bisa, semuanya bisa. Yang sudah banyak tidak banyak pekerjaan ini bang yang bisa. Yang masih banyak pekerjaan ini mungkin ya diusahakan setidak-tidaknya sholat rawatib diupayakan yang muakkad. Ya, yang muakkad itu diupayakan. Jadi kalau wajib tidak perlu dipikir-pikir lagi. Yang perlu dipikir-pikir adalah bagaimana sunnah ini bisa bertambah. Puasa Ramadan tidak perlu dipikir, nggak ada tawar-tawar lagi. Wajib puasa itu, bagaimanapun keadaannya. Kecuali memang ada udzur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh syara. Itu kan harus mengqadha atau membayar fidyah. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana puasa itu bisa bertambah sunnahnya. Senin Kemis itu sama sedekah. Sedekah wajib tidak perlu dipikir. Kalau zakat itu mau tidak mau harus dikeluarkan 2,5%, sejuta zakatnya 25.000. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sedekah sunnah itu bisa bertambah. Kalau sedekah wajib tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, wajib tidak bisa ditawar. Bagaimana sedekah yang sunnah bisa dilakukan, bisa bertambah? Kan kita berusaha sedekah itu setiap hari. Setiap hari harus sedekah. Bagaimana caranya? Olah kotak subuh. Di mana lakunya? Di rumah, di dapur. Hari-hari masukkan tuh 1.000 kah, 2.000 kah, 3.000 kah, 5.000 hari-hari. Karena kita tidak bisa langsung memberikan pada subuh. Yang bagus itu sebelum terbit matahari. Itu olah kotak tongguan itu, tulisi kotak amal subuh. Kalau keluarga datang, nah itu nama. Kalau dia punya duit, memasukkan. Sejadinya bisa ditiru oleh keluarga kita. 1.000 kah, 2.000 kah, setiap pagi. Nanti istri lagi. Nah sehingga kalau ada orang datang tidak pernah kita kembalikan, kita ambilkan dari situ. Tapi niat kita sudah sampai, niat sedekah. Tetap karena subuh tidak ada tempat penyalurannya. Nggak mungkin kita masih duit 2.000 ngetok pintu. Nah, cuma kelemahannya kalau orang datang dikasih 10.000, 20.000 itu lalu rakyat ke situ lagi. Orang datang lagi banyak, situ lagi. Karena sudah diberi 10, 20.000. Jadi itu caranya. Caranya kalau ibadah wajib tidak bisa ditawar, tidak bisa tawar-tawar lagi. Wajib kita jalankan, nggak usah kita pikir lagi. Yang kita pikir adalah bagaimana ibadah sunnah itu bisa kita tambah. Sholat bisa kita tambah rawatib 40 rakaat tadi sampai 50. Sholat puasa bisa kita tambah, yaitu sholat sunat Kemis, sunat hari Senin, hari Kemis, bila perlu Syaumul Bid. Sedekah bisa kita tambah sunahnya, yaitu tiap hari sedekah di dalam rumah. Nah kalau di Jawa itu di sini dan nggak hilang, taruh di luar sini Pak. Kalau di Jawa
itu beras. Di depan ada pintu masing-masing itu beras. Nah, beras hari-hari beras. Nanti seminggu sekali ada yang mengambilnya. Untuk apa? Untuk baitul mal, untuk ngaji. Nah itu. Tapi di gang yang situ semalam belum coba itu dikasih duit ini dan kadang-kadang ada. Itu ditaruh di BT di depan rumahnya masing-masing. Ada bilang, enggak, iya, itu bisa lebih. Dalam rumahnya, di dalam rumah. Nah ini, nah, itu hari-hari. Itu menolak bala as-sadaqah. Ya. Nah kemudian, jadi gitu, as-sabru ala musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu banyak. Dalam Al-Quran dikatakan, walana bulan minal khawfi wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiril sabirin. Ada 5 itu. Itu ujian yang perlu kesabaran. Walanabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Akan kami uji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut. Minal khauf wal ju' dengan lapar. Ya, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan kami akan uji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin, musim panas takut kebakaran, yang sehat takut sakit, yang sakit takut meninggal, yang meninggal takut masuk neraka. Takut itu ujian itu, dan itu manusiawi karena manusia punya rasa. Tapi kita kembalikan, ini adalah tidak perlu ditakutkan. Kenapa? Karena segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu memang sudah takdir Allah. Kita sakit itu. Maka ada orang kafir ini yang sakit gak mau berubah. Ya Allah, sudah disarankan. Sampai anaknya minta tolong. Apa kata abahnya? Ini sudah takdir. Itu bilang apa yang dibuat. Orang sudah bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam diri kami ini adalah datangnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, enggak ada usaha berarti apa? Ada usaha, tapi usaha ada. Sudah usaha. Tapi di setelah usaha dia mengatakan bahwa ini adalah takdir dari Allah. Tidak perlu operasi. Jadi itulah yang membuat ketenangan dalam hidup itu. Rasa takut ada, namanya punya rasa, tapi takutnya tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu pikirannya. Tidak mengganggu pikiran. Yang merepot ini kan takut berlebihan lalu mengganggu pikiran, kemudian stres. Nah ini, maka rasa takut ini bisa ada. Kemudian ada takut apa lagi itu? Minal khawfi wal ju', takut kelaparan dan nanti kemiskinan. Kekurangan jiwa dalam hati kematian, kekurangan makan dalam hati ada yang panen enggak jadi, kekurangan buah dalam hati kebunnya dimakan ulat. Itu tidak dirisaukan kan Al-Quran. Wa basyiris sabirin, karena itu adalah takdir dari Allah. Itu takdir dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Nah ini, ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan bibir, tetapi menghunjam dalam hati. Makanya ketika orang-orang anaknya ketabrak sampai mati masih bisa bicara gitu dia. Yang bersalah diketuk. Yang nabrak juga nggak ingin menabrak, yang menabrak juga tidak ingin menabrak. Memang itu ketentuan Allah. Ini sebuah iman yang sudah cukup, menyerahkan totalitas kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu adalah takdir dari Allah. Orang-orang yang punya iktikad dan iman yang seperti inilah insya Allah ketenangan itu ada dalam hatinya. Ya, orang ketabrak meninggal tapi ngomong gitu. Ya, apalagi yang sakit-sakit biasa. Nah,
Ini adalah sabar di dalam taat kepada Allah. Kemudian ada yang ketiga, sabar as-sabru ala maksiat, sabar ketika meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat adalah berat, apalagi kalau maksiat itu menjadi kebiasaan. Ya, apalagi menjadi kebiasaan. Nah, ini tempatnya sabar, as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah, as-sabru ala maksiyah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang ikhlas karena Allah, diberi umur panjang, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf dari minta halal ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya karena iya karena setiap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyana wa aqdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ihfazna wa iyyakum bi kalanika wa amanika wa iyyaka wa jibrika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anil wa di'ainin wa dibaghin min syarri kulli shay'in ala kulli shay'in qadir. Allahumma bittaqwa wal istiqamah وأعذنا بموجبات مدامة الحال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى رسول الله. سبحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين